Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Saatau, pendidikan geografi dari kelas A. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai penjelasan teori tentang tektonik lempeng, yang inti-inti pembahasannya terbagi menjadi 11 yang nantinya akan kita bahas. Ya, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu sejarah lempeng tektonik dalil. Ahli geologi dan filsuf alam berspekulasi tentang asal-usul benua, samudra, dan gempa bumi selama ratusan tahun. Banyak ahli geologi awalnya terdorong untuk menjelaskan fitur tektonik skala besar dari bumi dan mengajukan banyak hipotesisnya, termasuk gagasan pada saat itu, gagasan yang paling populer bahwa pengembangan atau penyusutan membentuk cekungan laut dan pegunungan dari tahun 1910 hingga 1925 dengan judul buku yaitu Asal Usul Benua dan Lautan. Tetapi sebagai umat yang beragama, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 88 yang artinya, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tepat di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan. Ciptaan Allah yang menciptakan dengan kesempurnaan segala sesuatu. Sungguh, Dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, teori lempeng tektonik telah dicetuskan Alfred Wegener pada 1 abad yang lalu. Namun pada abad ke-14 yang lalu, Al-Quran telah menjelaskan secara tersirat soal penyebab fenomena kebumian yang kini disebut dengan teori tektonik, teori lempeng tektonik. Nah, kemudian lempeng tektonik dan bumi. Lempeng tektonik adalah teori besar dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberikan penjelasan terhadap bukti-bukti pergerakan skala besar yang dilakukan oleh litosfer bumi. Nah, sementara apa itu bumi berbahaya? Nah, menurut hipotesis saya, bumi berbahaya adalah sebab yang diberikan oleh lempeng tektonik sendiri, mulai dari pelebaran samudra, pembentukan pegunungan, pembentukan palung samudra, hingga terjadinya gempa bumi. Yang mengakibatkan tsunami seperti itu. Saya matikan dulu datanya ya, takutnya ganggu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian bagaimana lempeng tektonik itu bekerja? Prinsip utama dari teori lempeng tektonik adalah bahwa bumi ini tersusun oleh lempeng-lempeng yang bergerak. Suatu lempeng dapat berupa kerak samudra, kerak bumi, ataupun gabungan dari keduanya. Pergerakan arus lempeng ini disebabkan oleh adanya arus konveksi, yaitu berupa perpindahan energi panas yang terjadi di lapisan sebagai tenosfer. Karena semua lempeng-lempeng tersebut bergerak, maka terjadilah interaksi antara satu lempeng dengan lempeng yang lainnya. Nah, interaksi tersebut berpusat di sepanjang batas dan lempeng-lempeng itu. Dan ada yang beraturan, ada pula yang saling berjauhan. Dan ada juga yang bergeser. Ada yang berbenturan, ada yang saling berjauh, dan ada juga yang bergeser. Nah, setiap interaksi antar lempeng yang menimbulkan dinamika di bumi ini, baik perubahan morfologi itu adalah bentuk permukaan bumi, aktivitas vulkanisme, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Batas divergen di benua dan lautan. Nah, konvergen antara lempeng benua dan lempeng samudra. Pertemuan lempeng seperti ini akan menghasilkan zona subduksi, di mana lempeng samudra masuk ke bawah lempeng benua. Bencana gempa bumi banyak terjadi di zona ini. Konvergen antar lempeng benua dengan lempeng
lempeng benua dengan lempeng benua. Pertemuan lempeng benua dan benua akan menghasilkan deretan pegunungan tinggi seperti pertemuan antara lempeng benua India dengan lempeng benua Eurasia yang membentuk pegunungan Himalaya. Gempa Nepal yang terjadi pada tahun 2015 di zona pertemuan lempeng ini konvergen antara lempeng samudra dengan lempeng samudra. Pertemuan samudra dengan lempeng samudra membentuk zona subsidi di mana salah satu lempeng menyusup ke bawah lainnya yang menimbulkan gempa tadi. Seperti itu. Kemudian transformasi batas margin. Nah, transformasi itu adalah perubahan batas margin. Nah, proses ini terjadi diakibatkan oleh dua lempeng yang saling meluncur melewati satu sama lain sehingga menyebabkan, bisa dilihat di sini ada beberapa poin. Yang pertama, patahan San Andreas di California, kemudian patahan transformasi Laut Timur Tengah, kemudian sesar transformasi Animatif di Turki, kemudian patahan Alpine di Selandia Baru, dan yang terakhir patahan Altin Tek di Sungai Merah di Asia. Nah, kemudian berikutnya adalah transformasi batas benua. Transformasi saya sudah jelaskan tadi bahwa transformasi adalah perubahan. Nah, sesar transformasi menunjukkan offset strict clip selama gempa bumi dan merupakan sesar sudut tinggi dengan kemiringan lebih dari 70 derajat. Mereka tidak pernah terjadi sebagai kesalahan tunggal, melainkan satu set kesalahan subparel. Oke, kita lanjut. Transformasi di lautan, karena tadi penjelasan tentang transformasi di benua, sekarang adalah penjelasan perubahan batas di lautan. Nah, batas lempeng transformasi di lautan meliputi sistem sesar transformasi Kirge yang merupakan bagian integral dari sistem region mid-ocean. Magma naik di sepanjang segmen pegunungan, mendingin dan mengkristal, menjadi bagian dari salah satu lempeng yang berbeda. Kedua pelat kemudian meluncur melewati satu sama lain di sepanjang kesalahan, seperti yang saya sudah jelaskan di transformasi Maghrib tadi. Nah, pada titik ini pertahanan transformasi biasanya diganggu oleh magma pegunungan Samudra Tengah, dan perluasan nyata dari transformasi yang dikenal sebagai zona rekahan menyandingkan dua segmen dan dua lempeng yang sama yang bergerak bersama secara horizontal. Oke, kita lanjut. Konvergen tepi lempeng proses. Saat lempengan samudra tenggelam ke bawah, mereka mengalami suhu yang lebih tinggi yang menyebabkan air dan bahan volatil lainnya atau elemen ringan seperti karbon dioksida dilepaskan, menyebabkan lelehan yang dihasilkan dari mantel di atas lempengan berlempengan subduksi. Lelehan ini kemudian bergerak ke atas untuk menembus lempengan di atasnya, di mana magma dapat terkontaminasi oleh cairan melalui dan memasukkan mineral dan elemen dari kerak di atasnya. Nah, yang terakhir adalah variasi antara berbagai jenis konvergen. Ada perbedaan besar dalam proses yang terjadi pada sistem busur gaya benua atau Andreas versus sistem busur gaya samudra atau Maria. Jenis busur Admes memiliki parit dangkal kedalaman kurang dari 4 mil atau setara dengan 4 km, sedangkan busur jenis Marianas biasanya memiliki parit dalam yang kedalamannya mencapai 7 mil atau setara dengan 11 km. Kebanyakan busur tipe Andreas bersubduksi kerak samudra muda dan memiliki zona subduksi yang sangat dangkal, sedangkan busur tipe Marianas memiliki daerah pegunungan yang didominasi oleh sabuk dorong lipatan depan
atau bisa dibilang juga busur belakang dan cekungan sedimen, sedangkan busur jenis Marianas biasanya memiliki cekungan belakang. Seringkali dengan dasar laut yang aktif menyebar. Busur Adres memiliki ketebalan hingga 45 mil atau sekitar 70 km. Oke, itulah penjelasan singkat dari saya. Berhubung ini juga kesalahan saya, tidak sempat mempelajari semua yang ada di dalam ebook yang sudah dibagikan. Karena memang dari presentasi ini banyak pertanyaan-pertanyaan dari dosen ataupun teman-teman yang belum bisa terjawab di presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tiada gading yang tak retak. Kesempurnaan hanya milik Allah, dan kesalahan datangnya dari manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.